liarin kakak Rindi bisa ketemu lagi sama adik-adik. Ada di sini yang rindu kakak Rindi atau tidak sama sekali? Ya, pasti kalian semua rindu sama kakak Rindi kan, sama kakak-kakak lain yang lain dan teman-teman yang lain. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, di sini sudah pada mandi belum? Ada yang belum mandi? Ya, semua sudah mandi pintar. Nah, adik-adik kita harus mandi bersih-bersih, pakai baju yang rapi, karena kita mau beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mari kakak Rindi undang bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau bernyanyi bersuka citalah. Nah, adik-adik, mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Sikap berdoa bagaimana? Lipat tangan, tutup mata. Iya, pintar. Ya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah kita ini, Tuhan Yesus. Biarlah ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biar seturut dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita masih mau bernyanyi, kita masih berdiri, tetap berdiri, karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyi, bersorak-sorak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian kasih. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan,
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, Kak Brian minta semuanya tenangkan hati, tenangkan pikiran, duduk diam, tidak boleh saling mengganggu. Siapkan Alkitabnya dari Efesus pasal yang pertama ayat 3 hingga yang ke-14. Efesus pasalnya yang pertama ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Bila kita sudah membuka Alkitab kita, biarkan Alkitab kita semua terbuka dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di sorga, kami mengucap syukur karena kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon mampukan kami untuk mengerti firman yang akan kami dengar, sehingga kami boleh terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasalnya yang pertama, ayat 3 hingga ayatnya yang ke-14. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kekayaan Orang-orang yang Terpilih. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengurniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Nah, adik-adik, tadi kita telah membaca Alkitab. Sekarang Kak Brian mau bertanya, coba kalian lihat orang-orang di sekitar kalian. Menurut kalian, apakah kalian melihat kesamaan antara kalian dan orang-orang di sekitar kalian? Nah, kalau ada kesamaan, apa saja kesamaannya? Coba kalian sebutkan. Ayo apa? Nah, kalau berbeda, apa perbedaannya?
Apa yang membedakan kalian dengan orang-orang di sekitar kalian? Sebutkan. Adik-adik, Allah menciptakan dunia beserta dengan isinya. Allah menciptakan binatang dengan berbagai macam bentuk. Sebagai contoh, Allah menciptakan ikan dengan berbagai macam jenis, dengan berbagai macam warna. Ada ikan yang warna kuning, ada ikan yang warna orange, ada ikan yang warna merah, macam-macam. Bahkan ada ikan yang berwarna-warni. Allah menciptakan burung dengan berbagai macam warna. Ada burung yang warna hitam, ada burung yang warna coklat, ada burung yang warna hijau bercampur dengan merah, dan berbagai macam jenis. Sebagaimana Allah menciptakan binatang dengan berbagai macam jenis, demikian pula juga manusia. Allah menciptakan manusia dengan berbagai jenis pula. Sebagai contoh, ada manusia yang berkulit hitam, ada manusia yang berkulit putih, ada manusia yang sawo matang. Banyak sekali jenis manusia. Kalaupun ada manusia yang kembar, pasti ada perbedaannya. Pasti ada perbedaannya. Tidak ada di dunia ini yang Allah ciptakan sama persis. Pasti ada berbeda. Kalaupun kembar, pasti ada bedanya. Entah karakternya berbeda, yang satu sabar, yang satu pemarah, dan berbagai macam. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Allah menciptakan manusia agar manusia itu bisa saling mengenal, saling memahami, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tetapi apa yang terjadi? Manusia terlalu sombong, manusia saling membenci, akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita bersyukur, walaupun manusia berdosa, hubungan manusia sudah rusak dengan Allah, tetapi Allah dengan anugerahnya yang sangat besar mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati disalibkan naik ke sorga untuk menebus setiap dosa manusia. Rasul Paulus pada pembacaan kita pagi hari ini ingin menjelaskan tentang janji keselamatan itu. Janji keselamatan yang dulunya hanya diperuntukkan oleh kalangan orang Yahudi. Namun melalui Yesus Kristus, janji keselamatan itu terbuka bagi orang yang bukan orang Yahudi, yaitu non-Yahudi. Sama, keselamatan juga diperuntukkan oleh semua orang tanpa terkecuali. Mengapa? Karena tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Semua manusia pasti berdosa. Sehebat-hebat apapun dia, pasti dia tidak akan pernah luput dari dosa. Oleh karena itu, karena seluruh umat manusia berdosa, maka keselamatan itu diperuntukkan oleh semua orang yang berdosa. Jadi, jangan ada yang bilang, oh mereka itu tidak masuk surga, kita yang masuk surga. Oh mereka itu orang yang berdosa, kita tidak berdosa. Kita semua adalah orang yang berdosa, dan kita semua layak untuk menerima janji keselamatan itu lewat Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah menerima janji keselamatan daripada Allah. Keselamatan daripada Allah melalui Yesus Kristus diperuntukkan oleh semua orang, termasuk kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Dia. Kita telah menerima keselamatan daripada Allah. Nah, sekarang adik-adik, di dalam kehidupan kita ada orang Batak, ada orang Ambon, ada orang Manado, ada orang Jawa, ada orang Papua. Di sekitar kita
banyak sekali orang-orang dari daerahnya. Kita tidak boleh membedakan mereka. Mereka adalah umat Tuhan. Mereka adalah ciptaan Tuhan. Kita harus saling mengasihi, saling menyayangi. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah untuk saling mengasihi, saling memahami, saling mengerti, saling melengkapi, agar keselamatan itu kita terima dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus yang ada di sorga, kami mengucap syukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah. Berikanlah kami kemampuan agar kami boleh menerapkan firman yang kami dengar dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin mendoakan juga keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, keluarga kami yang jauh maupun yang dekat. Biarlah Tuhan limpahkan damai sejahtera, berkati keluarga kami, agar keluarga kami ini boleh berguna dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami ingin mendoakan teman-teman kami yang mungkin pada saat ini belum sempat hadir untuk beribadah bersama-sama dengan kami karena kelemahan tubuh atau lagi sakit. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah kesembuhan kepada mereka, agar minggu depan kami boleh berjumpa lagi bersama-sama, bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga ingin mendoakan gereja kami di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa untuk pendeta kami berdoa untuk majelis kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang boleh hadir di tengah-tengah masyarakat. Biarlah kehadiran kami sebagai gereja Kristus boleh menjadi berkat, boleh menjadi garam dan terang untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami ingin mendoakan negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri dan para jajarannya dari tingkat provinsi sampai tingkat RT. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan agar mereka boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan boleh dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang ada di sorga. Sebentar lagi kami akan menjalankan aktivitas kami hari lepas hari. Kami mohon berkat daripada Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Seluruh kehidupan kami, masa depan kami, cita-cita kami, keluarga kami, apapun yang kami miliki, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tidak bagus tidak cerita dari Kakak Brian? Iya, pasti bagus. Semoga cerita yang Kakak Brian sampaikan itu dapat tertanam dan dapat kita lakukan hari lepas hari ya adik-adik. Nah, mari adik-adik, Kakak Rindi undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Kita akan menyanyikan lagu penutup, yaitu Kau Penolongku.
adik-adik, kita sudah menyanyi lagu Kau Penolongku. Nah, mari kita mau berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Sikap doa yang baik bagaimana? Lipat tangan ya, tutup mata, tidak boleh ganggu-ganggu temannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah kami ini boleh selesai. Itu karena pertolongan Tuhan di sepanjang ibadah ini. Biarlah ibadah ini Tuhan Yesus berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat sepanjang kegiatan kami dalam seminggu. Biarlah Engkau Tuhan yang melindungi kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan. Engkau memberkati kedua orang tua kami, memberkati oma opa kami, orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kekasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.